Bismillah, saya ulangi. Kalau khabar adalah pernyataan yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Bisa dinilai apakah itu berita atau sesuatu kalimat yang benar atau tidak. Khabarnya ini disebut benar ketika sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kabar ini disebut sebagai kabar yang tidak benar ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga dengan mutakalimnya ya, orang yang mengucapkan itu bisa disebut orang yang jujur atau benar ketika memang sesuai dengan kenyataan dan disebut bohong ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Rukun atau komponen di dalam kalam khobar ada dua hal yakni mahkum alaih dan mahkum bih ya, mahkumun bihi, bukan mahkum fi. Mahkum alaih. Ini sebenarnya hampir sama dengan musnad dan musnad ilaih kemarin loh. Mahkum alaih itu sama dengan musnad ilaih. Kalau mahkum bih sama dengan musnad. Musnad ilaih. Iya, itu sebenarnya ya intinya adalah ada subjek dan predikat. Itu intinya di dalam kalam khabari. Ketika kita mengatakan sesuatu, dia datang. Itu kan sebuah kabar ya. Ya, sekalimatnya sederhana, tapi itu memberitahukan suatu apa kejadian atau peristiwa. Nah, intinya apa? Ya, subjek sama predikat begitu. Di dalam ilmu ma'ani, oh ini ya, mahkum alaih disebut musnad ilaih dan mahkum mahkum bih disebut musnad. Itu intinya S sama P, subjek dan predikat. Sekarang pola-pola kalam khobar. Dari segi pembentuknya atau pola kalimatnya ada dua tentunya, yakni berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya di sini ana muslimun. Ana ini sebagai musnad atau musnad ilaih? Musnad. Musnad ilaih Ustaz ya. Musnad ilaih atau Musnad. mahkum. Musnad ilaih. Musnad. محكوم عليه. Mahkum fi. Ana itu musnad ilaih atau mahkum alaih. Karena dia sebagai subjek, orang atau benda yang dijelaskan. Sedangkan muslimun sebagai Mahkum fi. mahkum Musnad. Khobar. مسند. Bagi musnad. musnad atau mahkum bih. Mahkum al mahkum. Mahkum fi. Oh, Mahkum bih. Bih ya, yang betul. Fi ini Bukan fi. kurang tepat, bukan fi tapi bih. Oh ya. Ya, yang dicetak boleh dicoret saja diganti mahkum bih. Ya baik Ustaz ya. Jadi khobar itu dia kan sifatnya menjelaskan, bisa berupa kata sifat, bisa berupa fiil atau kata kerja dan lain sebagainya. Itu menjelaskan mubtada'nya. Jadi dia berisi hukum yang disandarkan. Itu namanya musnad atau mahkum bih. Jadi secara bahasa mahkum alaih itu sesuatu yang dihukumi. Kalau mahkum bih adalah sesuatu yang digunakan untuk menghukumi. Menghukumi ya artinya apa predikatnya itu. Misalnya, ana muslimun, saya ini dihukumi atau disifati dengan kata muslim. Saya seorang muslim. Itu sederhana saja. Ana sebagai musnad ilaih atau mahkum alaih dan muslimun sebagai musnad atau mahkum bih. Yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Sekarang mana musnad ilaihnya di dalam jumlah fi'liyah ini? جاء Ahmad. Ahmadun. أحمد sudah. Ahmad. Musnad ilaihnya Ahmad. أحمد sudah. Ahmadun. Ahmad, iya. oh Musnad Ahmad. ilaih itu orangnya atau bendanya, itu ya gampangnya. Ini polanya terbalik dengan jumlah ismiyah. Kalau ini kan S dulu, baru P. Saya seorang muslim. Kalau ini
P-nya dulu atau predikannya dulu baru S. Objek. Musnad ilaih itu berada di urutan belakang justru karena di dalam jumlah fi'liyah terlebih dahulu harus disebutkan fi'il. Jadi kalau ja'a menjadi mus Mahkum. Musnad. Mahkum bih. atau Mahkum mahkum bih. Musnad ilaih. mahkum bih. Jangan terbalik ya. Coba dipahami istilahnya. Boleh pakai mahkum alaih. Mahkum alaih. Orang itu dihukumi. Sesuatu yang dihukumi. Kalau mahkum bih, bihi kan dengan itu. Berarti sesuatu yang dipakai untuk menghukumi. Yang dihukumi itu ya kalau nggak orang, benda, sesuatu lah ya. Misalnya anak itu kan menunjukkan eh ya orang, saya, atau Ahmad itu orang juga. Atau misalnya hadza kitabun, hadza ini, apa ini? Kitabun gitu. Itu mahkum alaih dan mahkum bih atau musnad ilaih dan musnad. eh kalau mau dipatok ya pasti seperti ini ya. Jumlah ismiyah secara urutan musnad ilaih terlebih dahulu baru musnad. Kalau yang jumlah fi'liyah musnad dulu baru musnad ilaih. Iya. Ya, jadi mungkin ini perlu diingat-ingat adalah musnad ilaih itu berupa mubtada atau fa'il. Orangnya, bendanya itu musnad ilaih atau mahkum alaih. Selanjutnya macam-macam kalam khobar. Dilihat dari keadaan mukhotob. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Kalam khobar itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, khobar ibtidai. Sesuai namanya, ibtida artinya permulaan. Yakni ucapan yang disampaikan ketika mukhotob atau orang yang diajak bicara ini sama sekali tidak mengetahui tentang berita tersebut. Ini istilahnya kalau di dalam balaghah itu ketika mukhotobnya adalah khalid zihni. Khalid zihni ini artinya orang yang kosong hatinya. Memang tidak mengetahui informasi itu. Khali itu kosong. Zihni artinya pikirannya atau hatinya. Memang dia belum mengetahui informasi tersebut. Maka kalam ibtidai itu tidak perlu ditambahi dengan taukid. Ya karena kita baru ketemu misalnya misalnya dia sudah pergi, kita ketemu sama teman ya, kemudian kita mengatakan dia sudah pergi karena yang kita ajak bicara itu memang belum tahu kalau si dia tadi sudah pergi. Jadi tanpa imbuhan apapun. Contohnya di sini abuka maridun. Ayahmu sakit karena misalnya anaknya ini tinggal jauh dari rumah. Kan memang nggak tahu. Jadi ya langsung saja diberitahu tanpa ada tambahan apapun. Kalau polanya jumlah ismiyah ya hanya mubtada dan khobar saja. Kemudian kalau jumlah fi'liyah ya fi'il dan fa'il saja, tidak ada tambahan, tidak ada embel-embelnya. Saya mau ini tanya lagi masih tentang mahkum alaih dan mahkum bih tadi. Siapa yang mau saya beri pertanyaan? Abuka maridun. Ini coba kita lihat mana yang mahkum alaih, mana yang mahkum bih. Mahkum alaih. Coba tadi ya. Mahkum alaih. Mahkum Abuka. alaihnya Abu, abuka. mahkum alaih, Mahkum ka, bih mahkum maridun. fi. Mahkum bih ya. Mahkum bih maridun. Mahkum bihnya maridun. Hukumnya atau sifatnya ini berupa sakit tadi.
Orang yang disifati, orang yang dijelaskan keadaannya adalah abuka. Abuka Abu. mahkum alaih, maridun mahkum bih. Bih. Mahkum bih. Itu contoh khobar ibtidai. Kalau misalnya ini diubah menjadi jumlah fi'liyah, gimana teman-teman? Marodo Fi abuka. marodo abuka. Marodo, Abuka. semuanya setuju marodo? Maridun. Kurang tepat sedikit. Maridun abuka. Kalau maridun abuka masih berupa jumlah ismiyah. Hanya saja Marodo. khobarnya didahulukan. Oh, Marido. Ya, Marido betul. abuka. Marido. Marido yang rodu. Maridun. Marido abuka. Marido mengikuti babak Marido fa'ilah ya abuka. Marido yamrodu. Jadi Marido abu. tanpa ada tambahan apapun ya, fi'il fa'il begitu saja. Yang kedua, kalam tolabi, khobar tolabi. Khobar tolabi adalah kalam atau ucapan yang diungkapkan ketika mukhatabnya ragu-ragu atau masih bingung mengenai kebenaran suatu berita dan diharapkan mukhatab menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Ini kan tadi kan ini ya dilihat dari keadaan mukhatab. Kalau yang pertama Khalid ini, yang kedua ini namanya mutaraddid, mutaraddidun, orang yang ragu. Ketika orang yang kita ajak bicara itu ragu, maka bagaimana ya perlu kita berikan penekanan atau yang kita sebut dengan taukid. Harus dikuatkan apa yang kita sampaikan itu. Maka kalau tadi Abu Kamaridun, sekarang kita tambah dengan ada tuh taukid yaitu berupa lafal Inna. 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 Abaka maridun. Sesungguhnya ayahmu sedang sakit. Yang sakit. Iya. Kalau Sakit. dikasih pot nggak bisa Ustaz ya? Kalau dia apa, Ustadz? Pot. Qad. Qad itu kan Nah, khusus untuk khusus masuk pada kalimat Fi'il. Mudore. fiil. Bisa oh Fi'il. iya, nanti bisa apa? mudhari. Ini isim. Betul memang qad itu untuk menguatkan makna, tapi masuknya pada fiil. Karena kan qad itu salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri fiil. Tanda ciri fiil. Nah, Alamat fiil. sin, saufa, qad, tak, taknih gitu ya. Nah, Jadi kalau ini jumlah ismiyah kita tambahkan dengan ada watut taukid yang berupa inna. Oke, kita sekarang coba buat menjadi jumlah fi'liyah. Tadi Jumlah fi'liyah. marido In. abuka, tapi kita tambah dengan ada Inna. taukid berarti Kode marido. kode Kode mari marido abuka. Qad marido Abaka. abuka atau abaka? Qad marido abuka. Abuka Buka. Fa'il. Marido abuka. abuka. Ini kenapa abaka? Di sini kenapa abaka? ada ina, Karena Karena manasab. Inna isim inna. isimnya Nasab. Inna. ada amil nawasib. Nah, Inna. ada Isimnya inna. inna, isimnya inna dibaca nasab, tanda nasabnya Alif. Fathah. Fatkah. alif atau Wow. fathah? Fatkah. Alif, Alif. 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 Wow. Alif karena termasuk Oh, alif ya. Isim Asmaul lima. khamsah. iya Asmaul Isim. khamsah. Isim 5 ha. khamsah. Af'alul Isim 5 Ustaz. asmaul khamsah. Asmaul. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, Sedangkan kalau ini Ada sini pejabat itu. qad marido ya kembali lagi ke abuka soalnya dia menjadi Ada. fa'il, fa'il pas Fa'il. Fi'il fa'il. Ya. Fa'il Ya. fa'il. Qad marido abuka ini ketika diucapkan kepada orang yang kita ajak bicara itu sedang ragu, mutaraddid.
Bingung. Mutaradid tasaqqaq. Yang terakhir adalah khobar ingkari, yakni ungkapan yang diucapkan ketika orang yang kita ajak bicara itu mengingkari, mungkirun, atau juga jahidun gitu. Ketika orang yang kita ajak bicara ini nggak percaya sama sekali, maka solusinya ya kita berikan penekanan yang lebih kuat. Kalau tadi orangnya masih ragu-ragu, kita cukup memberi satu taukid saja. Tapi kalau dikasih tahu masih nggak percaya, kita tambah lagi taukidnya. Boleh jadi dua, boleh juga tiga, tergantung dari seberapa apa ya, seberapa tidak percayanya Ragunya. mukhotob itu. Jadi misal contoh tadi, Hmm. inna awalnya kan abuka maridun, terus dia masih ragu-ragu, masa sih gitu kan? Kemudian ditambah inna abaka maridun, masih nggak percaya, nggak mungkin ayahku sakit, maka tambah lagi. Di contoh ini ada berapa ada tuh taukid? Nah, itu saja. Itu Ustazah wau itu Ada wau tiga. atof Pakai atau Wau kosam, itu pakai kosam? pakai Kosam, inna, Ustazah. pakai la juga. Wawu kosam taukid. Wau Kosam. kosam ya, taukid. Oke, mungkin yang ini dulu ya. Saya minta ini biar biar tidak berebut suaranya. Saya mau bertanya ke Ustadz Faiz. Inna abaka Nah, Ustazah. lamaridun. Ada berapa ada tuh taukid di sini? Ada dua Ustazah ya. Yaitu Inna sama la. inna dan Lam. lam. Lah. Terima kasih Ustadz Faiz. Kemudian Nah, Ustazah. Ustadz Muhamin. Inna tadi termasuk huruf taukid, kemudian beramal apa? Ustadz Muhamin, mana? Hmm? Tidak ada suaranya ya? Oke, mungkin kita pindah ke Ustadzah Fitria Hadiroh. Hadiroh. Nah, inna itu memiliki amal apa, Ustadzah? Menasabkan isimnya Dan dan merofakkan merofakkan apa? tangsibul wa tarfa'ul khobar. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Terima kasih Ustadzah Fitria. Ustadz Abi Gito. Ini siapa ya dulu saya tahu namanya. Ustadz siapa ya? Abi aja, Ustadz Abi. Abi aja. Ya, Ustazah. Lam ini disebut lam apa Ustadz? Lam taukid. Lam taukid atau juga ada yang menamakan ini sebagai lam ibtida. Dia berfungsi taukid. Pada intinya adalah lam taukid ya. Lam taukid ini bisa masuk pada isim maupun fiil. Itu keistimewaannya. Oke, sekarang di contoh yang kedua, Ustadz Ari hadir mana? Wait, Oh, Ustadz Ikhwanul Fauzi. Wirmujud Ustadz Ali Rohmat. Ustadz Ali Rohmat. Giliran dipanggil nggak ada suaranya ya. Tadi kayaknya banyak yang nyimak kok. Oke. Kebut tadi. Ya tadi banyak sekali loh Astaga. suaranya beda-beda. Saya bingung ini yang bicara siapa ya. Sekarang isar semua Ustazah. Oke, kita sama-sama aja deh. Wallahi inna abaka lamaridun. Ada berapa ada tuh taukid di sini? Tiga Tiga. Ustazah. Tiga yaitu Wallahi Inna. Inna, lamna lam lam.
Sama lam. sama Nah, lam. wawu ya. Di sini ada taukidnya adalah wawu. Wow. Wawu apa namanya? Oh, Wawu kosam. Wawu kosam. kosam, Wawu kosam. Wawu kosam itu termasuk apa? penegasan, sumpah. Ya, Oh iya, penguat. Huruf jar. Huruf huruf jar. jar itu yang saya maksud. Wawu kosam Oh, itu ya. termasuk huruf jar. Jadi Huruf jar. dia beramal menjadikan isim setelahnya dibaca Majrur. majrur. Astroh. Betul. Wallahi. Nah, itu. Kemudian inna tadi masih sama dan lam taukid. Ada taukid di sini. Nah, ini digunakan sampai tiga ya ketika memang khotobnya tadi benar-benar tidak percaya, sulit dibilangin gitu. Yakinkan. Iya, sulit diyakinkan. Hmm. Oke, itu pembagian kalam khobar berdasarkan keadaan orang yang diajak bicara. Selanjutnya Ustazah, adalah mau ada, tanya. nah, Kalau yang diulang 2 kali kalimatnya itu termasuk taukid juga kan ya? iya sebenarnya taukid juga, taukid lafzi begitu kan. Ya berarti masuk di Hmm. khobar ingkari juga bisa kan ya? Nah, Oke. Nah, syukron. apa? Oke, sekarang ada watu taukid. Huruf taukid atau lebih secara umum itu ada watu taukid adalah kalimat huruf yang berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan pernyataan yang ada di dalam suatu kalimat. Beberapa di antara ada watu taukid ini adalah inna dan juga anna. Inna dan anna ini tentunya tadi yang tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian, kenapa ada inna, kenapa ada anna? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau inna biasanya di depan, kalau anna tuh di belakang ya saja. Di Ya di tengah belakang. taruhnya lah biasanya. Di belakang Di atau tengah biasanya di oh, tengah di kalimat. tengah. Oke, ada pendapat lain? Oh ya sama ini nih. Biasanya kalau anna tuh dia jadi apa namanya? Jadi termasuk maf'ul bih juga kali ya. Betul. Salah satunya maf'ul bih. Karena saja coba. Biasanya inna itu kita selalu menggunakan untuk mengawali kalimat atau Nah, biasanya sebagai fungsi taukid tadi ya. Adapun anna biasanya itu untuk menghubungkan dua kalimat Ustazah. Seperti misalnya adhab, uridu an adhaba gitu. Apa untuk menghubungi dua kalimat gitu. menghubungkan dua kalimat. Iya. Seperti aku tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Eh, alim tu annallaha qadir. Nah, Menghubungkan lah gitu saja. Kalaupun inna tadi seperti taukid ya, penguat. Biasanya diawali kalimat gitu. syukron Ustadz Faiz. Dua-duanya pendapat yang sudah disampaikan tadi betul sekali. Inna biasanya memang berada di awal kalimat itu, tapi salah satunya saja ya. Ketika ada waktu taukid ini digunakan di awal kalimat, artinya masuk pada jumlah ismiyah, masuk pada mubtada khobar. Kalau anna masih juga, karena ini kan sebenarnya saudara kembar ya, inna sama anna. Berfaedah taukid, tapi punya fungsi lain juga. Em, Fungsinya tadi, menghubungkan dua kalimat ini artinya memang anak itu juga sekaligus sebagai ini agak dalam nggak apa-apa ya. Nanti kalau mungkin kurang jelas bisa kita diskusikan lagi. Sebagai huruf masdar. Nah, terus penggunaan ana sama ina itu bagaimana? Kalau saya membahasakan secara sederhana itu, kita menggunakan ana ketika ana isim dan khobarnya itu punya kedudukan. Bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il atau naibul fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi khobar, dan lain sebagainya. Ada ketentuannya di Alfiyah
Wa hamza in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa dzakaksiri. Hamzanya inna itu dibaca fathah menjadi anna ketika posisinya anna dan isim serta khobarnya ini bisa digantikan dengan masdar. Kenapa masdar? Ini kan berarti kalimah isim ya. Isim ini yang punya tarkib atau kedudukan. Yang bisa punya tarkib kan isim ya. Tadi misalnya khobar, mubtada juga bisa, maf'ul bih, fa'il atau naibul fa'il itu. Kalau inna itu selain yang punya kedudukan tadi. Misalnya di awal kalimat, kemudian misal lagi menjadi jawab dari kosam. Misalnya, wallahi inna. Tadi ada ya. Wallahi inna abaka lamaridun. Meskipun ini tidak di awal, di tengah kan ini innanya. Tapi karena ini menjadi jawabnya kosam. Nah, ini pakainya inna, bukan pakai anna. Wa hamza in naftali sati masdari masadawa fi siwa dzakaksiri. Contohnya ini, inna abaka maridun, ini di awal kalimat. Kemudian kalau yang satunya lagi ini dibaca anna karena menjadi maf'ul bih. A'lamu, saya tahu. Tahu apa? Apa yang kamu tahu? Kan butuh maf'ul bih ya. Maf'ulnya ini berupa jumlah anna abaka maridun. Nah, Saya tahu bahwa. Nah, ini yang dimaksud oleh Ustadz Faiz tadi. Kenapa ada kata-kata bahwa? Bahwa ini kan menghubungkan antara saya tahu dan apa yang diketahui. Nah, bahwa ini Apa muncul dari selama itu? anak. Selanjutnya ada ahruful qasam, huruf-huruf sumpah, yakni berupa wawu, kosam, bak kosam, dan tak kosam. Ketiganya termasuk huruful jar dan berfungsi untuk menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Yo. Wallahi ana fi Bandung. eh ini apa namanya? Kazah, mau tanya boleh Nah, tentang huruf qasam itu kapan aja sih ya kapan kita harus pakai huruf ta, kapan harus pakai ba, kapan harus pakai waw itu kalau kita mau mau bersumpah gitu. itu sebenarnya sangat bebas ya mau pakai wawu ba atau tak karena ketiganya itu seimbang. Tidak ada yang Hmm. lebih unggul. Perbedaan maknanya juga nggak ada. Sama sama semua, benar-benar literally sama. Itu Ustaz. Hmm. Kita lanjutkan. Syukran. Nah, yang ketiga adalah lam ibtida tadi. Nah, ini yang tadi kita sebut lam taukid, nama lainnya adalah lamul ibtida. Bisa masuk pada isim maupun fiil. Disebut lam taukid ya karena dia berfaedah taukid, disebut lam ibtida karena masuk di awal gitu. Misalnya tadi eh lakana abuka maridun. Lamnya masuk pada kana lakana abuka maridun. Ini berfungsi untuk menguatkan. Nah, kalau sekarang pertanyaan lagi, lakana Abu Kamaridun ini kira-kira diucapkan kepada orang yang Khalid ini mutaraddid atau mungkir. Mungkin saja. Gimana? Lakana Abu Kamaridun ini kira-kira diucapkan kepada orang yang Khalid ini atau orang yang mutaraddid atau orang yang mungkir. Mutaraddid. Mutaraddid artinya orang yang Ragu-ragu. Yang ragu. ragu. Ya, karena kenapa ada tuh taukid Nah, ini. lam Ya, taukid. jadi ada di tingkatan kedua ya. Orangnya itu sudah dikasih tahu, tapi masih ragu-ragu, mutaradid tadi. Kolabi berarti ya saja. Nah, nun taukid khafifah. Selanjutnya ada nun taukid khafifah. Nun yang berfungsi untuk menguatkan dan dibaca sukun. Khafifah artinya kan ringan, karena dibaca sukun. Dia masuk pada fiil, berada di akhir kalimat fiil. Lanakunam minal khasirin.
Ini berfungsi untuk menguatkan. Ada berapa adawatut taukid di dalam kalimat ini? Lanakunam minal khasirin. Satu. Dua. 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 La sama Lam nam. sama nun. Nah, lam Nun. taukid Lam dan nun Nun. nun. taukid Nun khafi. khafifah. Nun taukid. Sukun. Ya, ini sebenarnya adalah penggalan ayat di dalam surah Yusuf. Dan ini fakta uniknya, nun taukid khafifah itu di Al-Quran hanya ada 2. Dan itu pun tidak ditampakkan sebagai nun taukid, nun, nggak ditampakkan nunnya. Kalau ditulis di Al-Quran itu justru dirupakan dengan tanwin. Tanwin itu kan sebenarnya adalah jelmaan dari nun sukun Nun ya. sukun. Jadi Nun sukun, ya. penulisannya itu sebenarnya seperti ini. La yakunan minal khosirin. Satu Oh. lagi ada di surah apa? Al-Humazah ya. Lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kita ini kalau nggak belajar, mana tahu kalau ini tuh di sini menyimpan nun taukid ya kan? Karena kalau diperhatikan, yakuna, ini kan kita tahu familiar ya. Yakuna itu kalimah apa? Yakunu kalimah apa? Karena ya kunu. Nah, yakunu kaunan. Kunu. Menjadi. Kalimah? Kaunan. Yakunu kaunan. Iya, Asder. kalimah apa? Isim, fi'il atau huruf? Jadi, Fiil. Tim. Fi'il. Asder. dalam Fiil. mudore. Fiil, fiil. Fiil. Karena Fi'il, yakunu Pak fiil. Pak Solikun. Karena ini ada Oh. ya mudoro'ah kan, fi'il mudori. Yakunu. Ya, ya itu. Lah, kalau ini fi'il, kenapa di sini ada Karena tanwin? yakun. Itu loh pertanyaannya ya. Hmm. Nah, Nah, tanwin itu aslinya adalah nun Nun mati. taukid Sukun. mate. Nun taukid. mati tadi. Ini juga sama, nasfa'u ada nun huruf mudoro'ah di sini. Nasfa'u lah, ini kenapa tiba-tiba ada tanwin ya? Ini aslinya adalah nun. Betul, awalnya. Nun sukun. Enak Hanya amat, ada Ustazah. 2 ini di dalam Al-Quran. Nun taukid khafifah. Sisanya semuanya adalah berupa nun taukid saqilah. Sakilah. Ringan. Eh, ini Berat ya. ada di dalam satu ayat ya. Eh, kolam jajan. Layus janana. Oh, layus janana. Walayakuna minasuwirin. Layus janana. Ayus jan. Ini ada di satu ayat ya antara layus janana walayakunan minasuwirin. Ya ini ya yang asli. Yang pertama ini ada nun taukid saqilah, kemudian yang kedua disusul dengan nun taukid khafifah. Ini juga ada perbedaannya antara nun taukid khafifah dengan saqilah. Di dalam bahasa Arab itu ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau hurufnya semakin banyak, maka maknanya juga semakin kuat. Nun taukid khafifah itu ada berapa huruf? Teman-teman? 6. Hah? 6. 6. Berapa itu? Ada dua. Sebentar, sebentar. Taukid khafifah. Satu. Satu saja, nun sukun itu loh. Satu. Kalau nun taukid saqilah ada Jalan akunan. Satu sekarang. nun taukid Total. saqilah Ada Ada dua. tasdidnya, Sada. Dua. Tasdid. Non. Yang sakilah dua tasdid itu ya? betul. Ya, Ada tas itu dua, Pak. Ya, dua. Tas itu dua. Ya kan Ada digandeng sama dua. satu jadi 3 sama depannya. Itu aslinya. Iya, iya. Itu huruf asli ya. Asli. Nah, Yang Nah, nun satu pertama. dengan 2 tentunya lebih kuat maknanya yang Dua. dua Dua. huruf. Nah, ini adalah pertanyaan ketika Siti Zulaikha tragedinya itu ya. Kemudian ketika apa ya? Ketuduk itu apa ya? Ketahuan sama Ya, suaminya. ketahuan. Iya. Itu kan ngeles gitu, cari alasan.
Wahai suamiku, apa hukuman bagi orang yang merayu atau menggoda perempuan lain? Nah, itu Hmm. pilihannya layus janana. Apa ya sebelumnya? Kalau mungkin ada yang hafal boleh dibantu ya. Layus janana. Dia benar-benar akan dipenjara. Walayakunan minasogirin ya ini yang di Al-Quran, Masya Allah. Saya contohkan yang ada di Al-Quran. Walayakunan minasogirin. Namanya kunan. Nah, ini yang dimaksud ketika ada orang yang merayu menggoda wanita lain itu, dia ada dua kemungkinan tadi. Benar-benar di penjara. Ini pakainya nun taukid khafif sakilah. Layus janana. Yang satunya halayakuna minasogirin dan dia pasti akan menjadi orang yang rendah. Sogir kan makna aslinya kan kecil, tapi yang dimaksud di sini adalah direndahkan. Nah, yang pasti itu adalah layus janana, dia pasti akan ditahan. Kalau yang dia menjadi orang yang hina, itu kan belum pasti. Makanya dia pakai nun taukid khafifah. Khofifah. Ya, Kunan. maknanya lebih kuat yang ada di sini. Itulah kenapa pakai nun taukid taqilah. Sakit. Yang terakhir ada huruf qad kalimat huruf yang mengandung makna taukid dan khusus masuk pada fiil. Silakan jika ada pertanyaan. Ustazah Mana coba Ustaz? Ustazah, scroll mau yang tanya. bagian A, Ustazah. Siapa dulu? Scroll bagian yang A Bagian A. ke, A. ke atas. Tadi Huruf ada yang taukid mau ini. ditanyakan kayaknya. Iya. Ah iya ya ini contohnya. Di situ a'lamu anna abaka maridun. Tadi artinya saya mengetahui bahwasanya bapak kamu sakit gitu saja ya. Iya. Ana itu bahwa kalau kita ganti inna boleh nggak Ustazah? A'lamu inna abaka maridun. Saya mengetahui sesungguhnya bapak kamu sakit gitu saja. Kalau kita gantikan Ana jadi Inna, Ustazah. Itu bisa bisa terjadi. Maksudnya kalimat seperti itu mungkin ada, tapi maknanya akan berbeda. Bukan lagi menjadi bahwa, tapi misalnya begini, a'lamu. Misal, jadi dua kalimat yang terpisah, a'lamu, saya tahu. Terus dia mungkin diam. Inna abaka maridun. Jadi a'lamunya itu nggak masuk, nggak nyambung ke bahwa ayahmu sakit, tapi bisa jadi dia ya tahu-tahu aja gitu. Mungkin maknanya ya beda dan agak agak rancu begitu. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi itu dipakai juga. Tapi kalau kita mau mengatakan yang tujuannya adalah tadi saya mengetahui bahwa ayahmu sakit, ya tentunya harus menggunakan ana. Itu kenapa ada kaidahnya tadi wa hamzah inaftah li sadi masdari masadah wa fi siwa dzakaksiri. Begitu Ustaz, bisa diterima? Nah, berarti boleh lah Ustazah ya dimasukkan Inna gitu Ustazah. Ya. Tapi seperti yang Ustazah sampaikan tadi nggak nyambung gitu. Kalau Hmm. a'lamu Anna kan nyambung fiil ke langsung ke isim setelahnya. Kalau ini istilahnya kita kasih koma gitu Ustazah ya. Berhenti Iya. sejenak gitu ya. Nah, Oh, naam, naam, naam. atau mungkin ini ada pertanyaan dulu sebelumnya. Hal ta'lamu, a'lam, terus kayak ganti konteks gitu ya. Inna abaka maridun. Baik, begitu. Naam, Silakan Ustazah. Ustadz Abi. Syukron. Afwan. Ustazah tanya Ustazah. Ustadz Abi dulu ya. Silakan Ustadz. Ya, ini anak kan Afan Ustazah dari pemula betul ya. Artinya kalau nahwu sorob kemudian mukhtasar kan bisa memahami apa yang maknanya. Kalau balaghah ini ya Afan teman-teman kayaknya flashback sedikit. Mungkin fungsi dan manfaatnya untuk ini mohon dijelaskan ini Ustazah biar anak semakin paham gitu. Fungsi ini mempelajari balaghah ya. Iya iya. Nah, kembali ke pertemuan awal kemarin bahwa seorang mutakalim itu dituntut
atau alangkah baiknya ketika mampu mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, gagasan intinya apa, dan sesuai dengan ini kondisi dan situasi di mana dia berada. Supaya tujuannya apa? Supaya pesan yang ini disampaikan itu tersampaikan, bisa diterima dengan baik, bisa difahami dengan baik. Sebenarnya tujuannya itu, Ustaz. Nah, kenapa Oh, artinya tadi, misalnya ya, kenapa tadi ada tiga macam tuh, ada yang ibtidai, ada yang tolabi dan ingkari, ya karena itu kita melihat nih, siapa yang kita ajak bicara, dia ini nggak tahu atau ragu-ragu atau nggak percaya. Nah, makanya bisa pilih tadi. Kalau masih nggak percaya, beneran loh, ayah kamu sakit, gitu. Itu sih oh, tujuan. artinya semacam ilmu komunikasi tapi dari sisi bahasa Ustaz ya. Nah, sahih. Nah, Afan. Syukron Ustaz. Afwan. Tafadhali Ustazah Fitria. Non sukun yang tadi Ustazah, non sukun, non tauket sakilah sama non tauket khofifah itu berarti lebih meyakinkan yang sakilah Ustazah. Nah, sahih. Bitabti. Karena tadi ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ini berlaku untuk banyak sekali sebenarnya. Nanti misalnya ya, di dalam fiil, kalau ditambah tasydid ya maknanya lebih kuat. Terus misalnya ditambah hamzah nanti lebih kuat. Dan banyak sekali juga yang lainnya. Tapi kalau di percakapan sehari-hari, kita lebih sering sering pakai non taukid tsaqilah. Yang khafifah itu jarang sekali. Begitu, Ustazah. Naam Ustazah. Yakfi? Atau soal akhir? Anak Ustazah Tafadhal. bertanya, mungkin Anak masih kurang fokus ini. Apa yang dimaksud dengan para orang mutaradid dan mungkir? Yang ragu dengan apa nih? Yang Ustazah bilang tadi. Yang ragu dengan yang ingkar. Oke. Jadi ketika kita ini, misalnya ya, saya punya saudara, dia tinggal jauh dari rumah. Terus saya nelpon, ayah kamu sakit. Karena yang sana kan belum tahu. Kemudian dia nggak ini ragu-ragu, masa sih? Kayaknya tadi malam habis nelpon aku, Inna abaka maridun beneran ini. Eh, iya, ayah kamu sakit. Ini diulangi kan. Nah, itu kan khobar tolabi karena yang dikasih tahu tadi ragu-ragu. Masa sih gitu. Terus yang terakhir misalnya masih masih nggak percaya. Iya, ayah kamu sakit. Terus dia masih bilang, nggak mungkin ayahku sakit misalnya. Orang kemarin sehat-sehat aja, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin itu kan ingkar. Atau dia nggak percaya. Ingkar itu artinya nggak percaya. Maka kita Oh, lebih butuh meyakinkan lagi kan. Beneran, aku tahu, aku lihat sendiri kalau ayahmu tuh sakit. Nah, akhirnya kan kita untuk meyakinkan itu kita tambah dengan penekanan tadi. Hmm. Tuh. Satu Mafhum? lagi Ustazah. Satu Nah, lagi Ustazah. iya Pak Solikin. Kalau lam taukid lakana yang sering-sering dibaca di huruf pegon itu kan maknanya sering yakti itu di bahasa Indonesia maknanya apa ya Ustazah? Oh iya, yakti itu artinya benar-benar. Oh, cuman benar-benar gitu saja ya Ustazah ya. Iya. Oh, ya nama Ustazah. Bukan niscaya Ustaz ya. Yakti. Niscaya, iya itu untuk bahasa-bahasa Al-Quran kan biasanya diterjemahkan niscaya itu juga bisa kok. Kalau Oh, di bahasa sehari-hari, misalnya ini tadi ya, hmm, apa ya tadi? Inna abaka lamaridun. Wallahi inna abaka lamaridun. Demi Allah, sesungguhnya ayahmu benar-benar sakit. Kan gitu ya. Ya, nama Ustazah. Tamam, Yakfi? Udah, maafin Ustazah Ustazah. tadi, Ustazah Nah, tadi dalilnya gimana Ustazah? Yang tadulu ngala itu tadi loh Ustazah. Dituliskan Ustazah. Kaedahnya. Iya dah tuh. mabna Wajilatul tadullu Dulu ala
Ziyadatil makna. Il makna. Artinya Ustazah. Eh, kalau bahasa sederhananya ya, semakin banyak hurufnya, semakin kuat maknanya. Nah, Ustazah, Atau syukran. kalau terjemah yang lebih formal, setiap penambahan huruf memberikan tambahan makna atau penguatan makna. Penjelasan maksud. Tamam, yakfi li Tamam. darsina Bisa kaya ya. bismillah. Ini Syukran jazilan Mas. ala husni timamikum. Hayya nakhtatim bikaratil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Hai Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Syukron ilaha Ustazah. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Syukron Ustazah. Ustazah. Afwan, ilal liqa. Oh ya, besok masih tetap masuk ya walaupun malam tahun baru. Ya insya Siap. Allah Ustazah. Kan kita doanya habis maghrib ya. Iya. Ya Jadi betul juga Ustazah. Ya boleh.